Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qa'idul Hisan al-Muta'alliqatu bi Tafsir al-Qur'an li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita baca kaidah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu alaikum wa nafa'allahu bi'ulumikum fid darain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Wa hadhihi al-qa'idatu nafi'atun jiddan بمرآتها يحصل للعبد خير كثير فاعل خير كثير وعلم غزير وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم فمتى رأيت القاعدة حق الرعاية فعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معنى الألفاظ والآيات مقصورة عليها. وقولهم نزلت في كذا وكذا ومعناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة فهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة. فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول إدخالها شنو إدخال atau bisa apa ma'a dukhuli ma huwa مثلها ونظيرها terus ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بخير عن صفات خبر satu titiknya khabar terus famata marra bika khabarun bukan khairun. فمتى مر بخبر عن صفات الله وأسمائه وأما يستحقه من الكمال وما ينزه عنه يتنزه عنه من النفس فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه
ونزهه Wanazzihu. ونو- Nazzihu. ونزهه Hu. Ya. ونزهه An kulli عن كل ما نزه anhu. نفسه عنه وكذلك إذا مر بخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة فجزم جزما لا شك فيها أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه Wa ma la وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح والجهل بذلك الأصل كل شر asla أصل كل شر والخسران فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها وأوضحها بأوضح الألفاظ وأحسنها كما قال تعالى. Kenapa dikasar situ? Isim tafdhil mamnu' min as-sarf wasfiya ma'a wazan fil. Kenapa dikasar situ? Majrur dengan kasar. وأحسن مضاف. Kenapa dikasar? مضاف. Apa? Kenapa mudhaf? Kalau mudhaf kenapa? Kalau tidak mudhaf kenapa? Batal apa? Ayat itu. Batal ki. Batal mamnu' min as-sarf bae. Kau rubah kaidah berarti. Hei. Sultan. Syarat apa? Iya, jar dengan fathah, batal. Bukan batal statusnya sebagai mamnu' min as-sarf. Bahaya nahwu ini. Nah, paham ya? Jadi yang batal majrur dengan fathah, yang batal. Jadinya kasrah. Status dia tetap mamnu' min as-sarf. Paham ini? Paham ya? Ayo, lanjut. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. Taib, kaidah yang ketiga. Taib, perhatikan kata Syekh rahimahullah. Al-qaidah tsaniyatu, ini ada sambungannya ya sebenarnya. Taib, wa yalhaqu bi hadhihi al-qaidah, dan ikut dengan kaidah yang pertama yaitu fi kaifiyati talaqqi tafsir adalah al-qaidah tsaniyatu al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Jadi dia hafal kaidahnya ya, dia hafal. Nanti saya tanya, baca tanpa melihat. Kaidah yang kedua, al-ibrah, yang jadi ukuran patokan adalah bi umumil alfaz, keumuman lafaz. La bukan bi khususil asbab, sebab yang khusus, itu sababun nuzul. Taib. Ini yang jadi ukuran patokan acuan kita adalah keumuman lafaz. Walaupun itu mungkin turun khusus untuk sahabat tertentu, kasus tertentu, peristiwa tertentu. Tapi ayat itu berlaku umum, sesuai dengan keumuman lafaz. Kata Syekh, wa hadhihi al-qa'idatu nafi'atun jiddan. Kaidah ini sangat bermanfaat sekali. Bimura'atiha yahsulu lil 'abdi khairun katsirun wa 'ilmun ghazir. Hanya dengan ini dikedepankan ya.
dengan memperhatikannya, ya, pelajarinya, memperhatikannya. Hanya dengan itu, taib yahsulu lil abadi, kan terwujud untuk hamba kebaikan yang sangat banyak, ilmu yang sangat banyak, melimpah. Itu betul ya. Taib, kalau kita perhatikan kaidah ini, dan ini luas cakupannya, taib, itu akan terwujud bagi hamba ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Sebaliknya, wa bi ihmaliha wa adamu taib wa adami mulahadhatiha yafutuhu ilmun katsir wa yaqa'ul ghalatu wal irtibaku. Dan dengan ihmal, dengan menelantarkan kaidah ini, tidak memperhatikannya, tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau susah, ya, maka yafutuhu ilmu katsir, akan luput darinya ilmu yang sangat banyak. Wa yaqa'ul ghalatu, dan akan terjadi ghalat, kekeliruan, kesalahan, wal irtibak, itu kekacauan, ya, kekacauan. Wa hadzal aslu ittafaqa alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-usuli wa ghairihim. Dan pokok ini, kaidah ini bersepakat atasnya al-muhaqqiqun, ya, para ahli tahqiq dari ahli usul dan selain mereka. Ini yang terdapat mungkin di tafsir ada, di qawaidul fikih juga ada, dan seterusnya. Ini cakupannya luas sekali, bukan hanya dalam masalah tafsir, bahkan dalam masalah hukum. Baik, ini disepakati oleh para ulama. Famata ra'aita, taib, afan, famata ra'aital qa'idata. Ra'a yura'i, mura'ah, mura'atun, mura'atan. Bukan ra'aitu, ra'a yara, bukan, tapi ra'a yura'i. Paham ya? Famata ra'aital qa'idata haqqar ri'ayah wa arafta anna ma qalahu al-mufassiruna min asbabin nuzul innama huwa ala sabil mithali litawdih al-alfaz wa laysat ma'ani al-alfaz wal ayati, taib, wa laysat ma'ani al-alfaz wal ayati maksuratan 'alayha, taib, faqaluhum nazalat fi kadza wa kadza wa ma'nahu anna hadha mimma yadkhulu fiha wa min jumlati ma yuradu biha fa innal qur'ana kama taqaddama innama nazala li hidayati awwalil ummati wa akhiriha. طيب والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها. طيب kata Syekh, طيب, maka kapan, ya, kamu ra'aital qaidah haqqar ri'ayah, kamu memperhatikan kaidah ini dengan sebenar-benar perhatian, kamu tahu, ya, wa arafta, kamu paham dan mengerti dan tahu apa yang diucapkan oleh al-mufassirun asbabin nuzul, apa yang disebutkan oleh ahli tafsir dari asbabun nuzul, ini ayat turun kaitannya dengan ini, sebab turunnya ini, itu innama huwa ala sabilil mithal, itu hanyalah dalam bentuk pemaparan contoh. Bukan berarti itu ayat hanya berlaku untuk itu saja loh. Kalau itu bagaimana umat-umat atau kejadian-kejadian setelahnya? Paham ini mungkin mirip, sama, tapi berlaku setelah itu, terjadi setelah itu, bagaimana jadinya? Nah, kita bilang itu betul sababun nuzul, tapi innama huwa ala sabilil mithal. Itu hanya sebatas contoh litawdihil alfaz, dan tujuannya untuk menjelaskan lafaz. Walaysat ma'anil Qur'an walaysat ma'anil alfadhi wal ayati maksuratan 'alaiha, dan makna lafaz dan ayat itu tidak terbatas pada sababun nuzul itu. Paham ya? Paham ya? Ala tilkal asbab. Paham ini? Tidak terbatas. Laysat maksuratan. Ya, laysat ma'anil alfadhi wal ayat maksuratan 'alaiha. Nah, itu dibilang dari awal tadi, itu akan terwujud, ya, akan terhasilkan ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat luas. Paham ini? Karena ini, bayangkan dia tahu, oh ini bentuknya seperti ini, sabab nuzulnya, tapi dia pahami bahwasanya contoh saja. Ayat ini mencakup semua perkara yang mirip, yang semisal, atau memiliki illah yang sama, misalnya dia pakai kias. Taib, itu masya Allah, dia bisa memperoleh ilmu yang sangat luas. Faqaluhum, maka ucapan mereka, hum kembali kepada al-tafsir, faqalul mufassirin nazalat fi kadza wa kadza, ayat ini turun berkaitan dengan ini dan ini, maksudnya itu tentang sababun nuzul.
anna hadza mimma yadkhulu fiha. Bahwasanya kejadian itu, sababun nuzul itu diantara perkara yang masuk dalam ayat. Mimma itu min dan ma, ya, min tab'idhiyah artinya sebagian. Ya, bukan semua. Bahwasanya ayat itu hanya untuk itu saja, tidak. Tapi mimma yadkhulu fiha. Kejadian itu dari perkara yang masuk dalam ayat. Paham ini? Baik. Wa min jumlati ma yuradu biha, dan dari keumuman ya perkara yang masuk pada ayat tersebut. Jumlah itu kelompok. Ya. Paham ini? Baik. Fa innal Qur'ana kama taqaddama, karena Al-Qur'an sebagaimana telah berlalu, innama nazala atau nuzila li hidayati awalil ummati wa akhiriha. Karena Al-Quran itu turun atau diturunkan oleh Allah untuk menjadi hidayah untuk awal umat ini dan akhirnya. Maksudnya kalau kita kunci makna ini hanya untuk sahabat yang menjadi sababun nuzul, berarti tidak berlaku lah untuk setelahnya. Bagaimana mau jadi hidayah untuk orang-orang setelahnya, apalagi sampai akhir zaman? Nah, begitu. Oh, ini ayat tentang Ustaz loh, ini berarti orang lain tidak sahabat itu Oh, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Paham ya? Betul itu kaitannya dengan sahabat tertentu, tapi hukumnya umum. Ya, hukumnya umum. Bisa dipahami? Ayat ini berlaku umum. Ayat ini yang kaidah berbunyi apa tadi? Al-ibratu bi'umumil alfaz la bi khususi al-asbab. Baik, misalnya ayat tentang misalnya tentang zihar, ya. Jadi awal surah Al-Mujadilah. Itu kan turun kaitannya dengan sahabat tertentu. Paham ya? Sudah berlalu juga di usul fit tafsir contoh-contoh yang sangat banyak ya, ayat tentang zihar, ayat tentang li'an. Itu kan kaitannya dengan orang-orang tertentu. Tapi apakah berlaku hanya untuk mereka saja? Orang-orang yang menjadi sababun nuzul? Kita bilang tidak. Itu berlaku untuk semua yang mirip persis dengan mereka sampai hari kiamat. Misalnya terjadi zihar misalnya ada di detik ini, di abad ke-15 ini, tahun 1446 Hijriah. Di abad ke-15 ini sekarang. Pertengahan abad mana. Ada yang melakukan zihar, maka kita bilang ya berlaku ayat zihar untuk kau. Ya, kau bayar kafarah, bebaskan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, beri makan 60 orang miskin. Baru bisa kau gaul istri. Ya, karena zihar itu artinya dia haramkan istrinya atas dirinya dengan perkataan anti alayya kadhahri ummi. Kamu terhadapku seperti punggung ibuku. Sekarang kita dengan ibu kita, boleh kita gauli, tidak boleh, haram. Nah, dia dudukkan seperti itu. Ucapan dosa. Ya. Ucapan yang melanggar syariat. Nah, tapi kalau sudah terucap, ya, ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Kalau sudah terucap itu di syariat kita, syariat Islam, maka dia harus bayar kafarah zihar. Dan itu secara berurut. Ya, bebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus, apapun alasannya, keputus bulan dari lagi, dan kalau tidak bisa diberi makan 60 orang miskin. Ya, sitina miskina. Paham ya? Itu bukan hanya dia saja, untuk sahabat itu saja, tapi semua orang yang terjatuh dalam dosa yang sama, pelanggaran yang sama. Baik, terus wallahu taala qad amarna bitafakkuri wa tadabburi li kitabih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertafakkur dan tadabbur terhadap kitabnya. Fa idza tadabbarna al-alfadh al-'ammah wa fahimna anna ma'naha yatanawalu asya' katsira, طيب فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها. Dan ketika kita tadabbur lafaz-lafaz yang umum, ya, lafaznya umum, nanti umum ini banyak ya, ini bahkan 4 kaidah kalau tidak salah ingat, ada 4 atau 5 kaidah yang menjelaskan tentang yang umum-umum itu. Paham ya? Misalnya alif lam masuk kepada isim jins, paham ini? Kemudian juga nakirah fi siyaqin nafi aw nahi aw istifham bi syarti, paham ini? Kemudian mufrad mudhaf, ya, ya'um, paham ini? Dan kaidah yang 1 atau 2 setelah itu, ya. Sekitar 4 atau 5 kaidah. Itu semua maknanya umum. Jadi kalau kita tadabburi ini semua dan kita tahu, paham, wa fahimna, dan kita paham bahwasanya maknanya ini mencakup perkara yang sangat banyak. Asya' katsiratan. Ya, asya' ini mamnu' min as-sarf, ya. Mamnu' min as-sarf. Asalnya asyi'u, ya. Apa ini? Itu proses saraf sehingga dia jadi asya'. Karena mirip dengan agniya af'ila, ya, agniya aqwiya itu mirip, ada proses sehingga dia jadi asya, jadi mamnu' min as-sarf, ilahnya dia alif ta'nis mamdudah. Jadi ayat ini kita paham bahwasanya maknanya mencakup perkara sangat banyak. Maka kenapa? Karena alasan apa? Li syai,
Karena alasan apa kita mengeluarkan sebagian makna ini? Ya, bersama dengan masuknya ya semisal dengannya pada ayat tersebut. Maksudnya ini ayat mencakup banyak perkara. Kenapa kita mau bilang ini khusus? Atau ini tidak masuk? Ya kita pilih-pilih misalnya. Apalagi misalnya kita kunci, oh ini hanya untuk sahabat ini, tidak berlaku untuk yang lain. Itu butuh dalil. Ya. Misalnya khususiat Nabi SAW, itu memang ada dalilnya. Nabi menikah lebih dari 4 seterusnya, itu memang ada dalilnya. Kekhususan beliau SAW. Boleh puasa wisal dan seterusnya. Ini lain cerita. Jadi kebalikannya. Ya, perkara umum tidak boleh dikhususkan. Kalau yang tadi memang kekhususan untuk Nabi. Ya tak? Paham ini? Itu khusus untuk Nabi. Nah, ini tidak. Ya, paham ini? Ada mungkin sababun nuzul khusus, ada contohnya. Ya, ada kaitannya dengan sahabat tertentu secara langsung, tapi jangan dipahami bahwasanya itu ayat hanya untuk dia, tapi untuk semua orang. Ya, mau bukti coba. Oleh hadza qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, ini banyak diulang oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita dalam ceramahnya. Idza sami'ta Allah yaqul, jika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya bukan mendengar tiba-tiba kau ada dari langit. Ya ada orang baca Al-Qur'an, bukan. Maksudnya mungkin ada yang baca atau kau baca Al-Qur'an begitu. Paham ini? Kan idza sami'ta, kau dengar ada suara, ada putih turun. Bukan begitu ya. Paham ya? Baik. Ketika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sekarang saya tanya, siapa sih yang dikhitab ini? Nabi kan bacakan. Siapa yang beriman ketika itu? Sekarang saya tanya, ya ayyuhalladzina amanu, untuk mereka saja? Saya tanya antum, terus terang saja. Siapa yang beriman ketika itu? Ya pernah saya bilang ayat di akhir juz 1 jadi barometer ukuran keimanan yang benar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Amanu kan para sahabat. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu, apakah ini untuk mereka saja? Kita bilang untuk mereka Ustaz dan untuk semua orang beriman. Bisa paham ini? Walaupun bahkan tidak ada sababun nuzulnya atau bahkan ada sababun nuzulnya. Ya mencakup semua. Kenapa? Orang beriman sifat keimanan tidak terikat dengan generasi tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya tanya, siapa yang beriman ketika itu? Para sahabat, jelas. Tapi apakah ya ayyuhalladzina amanu semua hanya untuk mereka? Kita bilang tidak. Untuk mereka dan untuk semua orang yang beriman setelah mereka. Paham ini? Cuman ada faedah dikasih sama Ibnu Mas'ud. Kalau kau dengar baca ayat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka pasang pendengaranmu, pasang telingamu, pasang pendengaranmu. Kenapa? Fa innahu imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti hanya dua kemungkinan. Yang pertama dia kebaikan yang kita diperintah dengannya, atau yang kedua dia ada kejelekan yang kita dilarang darinya. Kau periksa semua ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada kebaikan atau kejelekan. Kebaikan diperintah, kejelekan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang larangan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum misalnya. Paham ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Itu betul, tidak ada larangan langsung, tapi dibahas maksudnya. Ini celaan bagi orang-orang yang berucap bahkan ceramah dan seterusnya dai tapi tidak mengamal. Bisa paham ini? Jadi dua saja. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat, pasti ada perintah. Ya, ada kebaikan diperintah. Ada kejelekan dilarang. Itu saja. Silakan periksa. Kumpul semua ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an hanya dua jika mungkin. Paham ya? Perintah untuk kebaikan atau larangan dan kejelekan. Silakan baca. Bisa paham ya? Baik. Ini syahidnya yang kita garis bawahi, itu kaitannya dengan orang beriman. Ketika itu yang dikhitab siapa? Itu para sahabat. Apakah ini khusus untuk mereka? Kita bilang tidak. Apalagi Ibnu Mas'ud ini ajarkan kepada para tabi'in, zahirnya kepada murid-muridnya. Waktu diajari, murid-muridku, kalau kau dapat ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu, pasang pendengaranmu. Hanya dua kemungkinan, entah itu ada perintah, paham ini, kebaikan yang diperintahkan atau kejelekan yang dilarang. Bisa paham ini? Berarti apa? Berlaku untuk mereka para sahabat dan tabi'in, bahkan semua orang yang beriman sampai akhir zaman. Terus, famata marra bika khabarun an sifatillahi wa asma'ih
wa amma yastahiquhu min al-kamali wa ma yatanazza'u anhu min an-naqs fa athbit lahu jami'a dhalika al-ma'na al-kamil alladhi athbatahu subhanahu li nafsihi wa nazzihhu an kulli ma nazzaha nafsahu anhu. Ini metode jamaah sekalian, ini akidah kita. Ya. Dimaklumi ya, ini beliau ulama yang sangat perhatian dengan perkara-perkara ini. Ya. Akidah yang benar, tauhid secara umum, khususnya tauhid al-asma wa sifat. Jadi jangan heran murid beliau itu sekelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengarang kitab Al-Qawaidul Muthlah. Gurunya siapa? Paham ini? Gurunya siapa? Ini yang karang ini kitab. Ya, nanti akan ada juga kaidah tertentu itu kaidah khusus. Saya lupa kaidah ini. Ya, ini beliau menekankan makna secara khusus. Coba lihat, famata marra bika khabarun an sifatillah. Maka kapan lewat padamu ya khabar, berita tentang sifat dan nama Allah dalam ayat Al-Qur'an. Paham ini? Kalau nama harus dalam bentuk nama, jelas ya, ini tauqifiyah kan? Ya, harus datang namanya, lafaz namanya. Ya. Paham ini? Nama betulan langsung jadi nama. Nah, itu penetapan nama. Tapi kalau sifat bisa dalam bentuk ya fi'il, kata kerja dan seterusnya. Itu sifat. Semua nama pasti ada sifat dan tidak semua sifat bisa jadi nama. Itu kaidah. Paham ya? Jadi kalau lewat itu sifat, tentang sifat Allah, nama Allah, dan tentang apa yang menjadi hak Allah dari kesempurnaan. Paham ini? Itu sifat-sifat secara sempurna. Dan apa yang Allah yatanazza'u anhu, suci darinya. Ya, terbebas. Maksudnya suci darinya, dari berupa kekurangan. Ini yang dikenal apa? Sifat-sifat apa? Salbiyah, manfiyah. Dinafikan dari Allah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini penafian sina wa naum dan seterusnya ini penafian lugub. Ini namanya sifat salbiyah. Apa penafian? Ya, ditolak toh? Paham ini? Itu disucikan Allah. Paham ini? Maka bagaimana kaidahnya? Satu, fa athbit lahu jami'a dzalikal ma'na al-kamil alladhi athbatahu subhanahu wa nafsi. Maka tetapkanlah semua makna yang sempurna yang Allah tetapkan bagi diri. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Misalnya contoh As-Sami' misalnya. Antum punya cetakan tafsir, cetakan apakah? Ada yang punya cetakan Saudi? Cetakan Ar-Risalah ada? Atau Ibnu Hazm? Coba kasih lihat sini. Ya, itu di belakang cetakan, dua cetakan ini yang saya hafal ya. Atau cetakan lain. Ini cetakan Ar-Risalah. Ya, antum buka paling belakang, itu ada penjelasan tentang nama dan sifat, tentang nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Paling belakang. Paham ya? Itu ada kaidah-kaidah juga ditulis oleh beliau rahimahullah. Di antaranya adalah ini. Kau buka halaman, kalau cetakanmu ini kaidah ya, ini usul wal kulliyat. Ini bagus juga untuk baca. Ini semacam ringkasan. Banyak faedahnya untuk baca ya. Cetakan Ar-Risalah dan Ibnu Hazm. Dari Ibnu Hazm yang tak bagi tiga. Ya. Ada yang punya? Cetakan Ibnu Hazm tafsir As-Sa'di terbagi tiga ini. Enggak ada garisnya gini. Itu juga ada begini. Ada beginiannya di belakang. Usul wal kulliyat min usul tafsir wa kulliyatihi la yastagni anha al-mufassir al-Quran. Beliau sebutkan itu makna-makna apa itu? Al-Asmaul Husna. Ar-Rabb, ya, Allah, Al-Malik, Al-Malik, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad sampai akhir. Ini antum baca ini, antum pakai ini kaidah. Misalnya Allah As-Sami', Maha mendengar. Kita tetapkan mendengar ini sempurna. Tidak cacat kayak kita tongol-tongol, tell me. Ya, gangguan jaringan. Oi. Dia santai-santai. Ini berarti mendengarnya agak gangguan. Itu manusia, makhluk. Ya, ada bahkan tuli, ya kan? Saudara kita banyak diuji dengan tidak bisa mendengar. Kita tetapkan sempurna. Dan semua makna kesempurnaan itu. Di antara yang beliau sering saya dapat itu di tafsir. Beliau bilang Allah Maha mendengar, Dia mendengar semua suara. Yang lirih, ya, bisikan-bisikan. Ya, yang keras apalagi kan begitu. Ya. Dengan semua bahasa. Bahkan bahasa binatang pun Allah tahu. Paham ini? Dengan semua bahasa. Coba antum pikir, bahasa berapa ribu bahasa? Bugis saja bercabangnya Jawa dengan caban-cabannya, Mangkasar dengan dialek-dialeknya.
Makassar Selayar, Makassar Goa, Makassar Takalar, apa beda-beda. Kajang, Makassar juga itu beda-beda. Coba kau pikir tuh dalam satu waktu yang sama Allah bisa dengar itu semua. Saking sempurnanya pendengaran. Karena tidak sempurna kalau misalnya yang didengar cuma orang Sulawesi, orang Jawa tidak, atau misalnya bahasa Indonesia saja. Orang Amerika tidak, semua jamaah sekalian. Ya, semua dengan berbagai macam volume suara. Itu as-sami Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Itu sampai seperti itu, dalam itu kita tetapkan semuanya, jangan dibatasi. Karena kau batasi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Itu coba kedalaman itu luar biasa pengaruhnya. Semakin hebat kita dalam menyelami makna-makna yang seperti ini, wah, luar biasa pengaruhnya. Jadi kau biar cako-cako, biar kau pakai headset iPhone, ya. Paham ini? Kau ambil juga punya temanmu, ya, cako sepulang. Itu satu ya. Jadi tetapkan semua makna kesempurnaan. Yang kedua, perhatikan wa nazzihu. Dan sucikan Allah an kulli ma nazzaha bihi nafsahu. Atau nazzaha nafsahu anhu. Dan kamu nafikan, sucikan Allah dari semua yang Allah sucikan dirinya dari. Dengan semua makna itu. Misalnya tidur, ya, ngantuk, kau sucikan Allah dari semua. Dalam bentuk apapun, dalam ya, ngantuk bagaimana, ngantuknya sedikit, ngantuk berapa, semua tidak ada. Tidak ada biar sedetik pun, sepersekian detik pun tidak ada. Dan seterusnya. Itu kasih dalam itu nafikan semua. Jangan kau setengah-setengah saja. Paham ya? Ini tentang nama dan sifat Allah. Wa kadzalika idza marra bika khabarun an rusuli wa kutubi wal yaumil akhir wa an jami'il umuri sabiqati wal lahiqah fajazim jazman la syakka fihi annahu haqqun ala haqiqatihi bal huwa a'la anwa'il haqqi wasidq. Itu pula ketika lewat padamu khabar, berita tentang Rasul Allah, kitab Allah, hari akhirat, dan semua perkara yang telah lalu dan yang akan terjadi. Maka fajazim jazman la syakka fi. Maka tetapkan, yakini dengan seyakin-yakinan tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Bahwasanya dia adalah hakun ala hakikat. Apa yang kau dengar itu khabar tentang semua perkara, yang termasuk kisah-kisah yang kita baca di pembahasan usul fit tafsir, semua itu persis terjadi sebagaimana Allah kabarkan. Bilang bocor kapal, dia bilang bunuh. Mati ribuan mati. Ini dicincang. Ditetapkan. Ya, tanpa ada keraguan. Bahkan ini bukan sekedar kebenaran, tapi jenis kebenaran yang paling tinggi. Paham ini? Karena apa Al-Quran? Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi kira itu ayat-ayat alladzina amanu tidak ada ya, dicoret itu. Tidak salah cetak itu. Tidak ada, kenapa tiba-tiba muncul ya ayat alladzina. Baik. Kemudian terakhir wa idza amara bi syai'in. Nah, ini kaitannya dengan perintah syariat. Jika Allah memerintahkan sesuatu, paham ini? Nazarta ila makna. Kau lihat baik-baik maknanya. Allah perintah ini, perintah tentang takwa, perintah tentang ini, salat, perintah tentang ini. Macam-macam perintah dalam Al-Quran. Wah, paham ini? Perhatikan maknanya wa ma yadkhulu fihi, dan semua yang harus masuk pada perintah tersebut. Ini antum kembangkan di qaidul fiqhiyah ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib itu luas sekali. Kau harus tahu itu, bukan hanya penting salat itu tidak, semua syarat-syaratnya, kekhusyuannya, semua kau harus datangkan. Itu perintah semua. Karena apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu hukumnya juga wajib, termasuk belajar. Itu kan di situ talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu harus kita pahami di situ dulu. Semua yang wajib bagi kita termasuk tauhid, mengenal kesyirikan, seterusnya itu semua terhenti di ilmu. Bagaimana kita mau melaksanakan kalau kita tidak tahu, tidak ilmu? Memang kita tinggalkan, kita tidak tahu. Piti amalkan, tinggalkan ini. Ya, oleh karena itu banyak terjadi kerusakan karena itu. Ya, tidak dibangun di atas ilmu, baru dia laksanakan ke perintah. Tidak dibangun di atas ilmu, kemudian ditinggalkan larangan. Kacau tuh. Paham ini? Berarti hukum belajar wajib. Untuk perkara-perkara yang wajib kita laksanakan dan wajib kita tinggalkan. Wa ma la yadkhulu fi, dan perhatikan apa yang tidak masuk pada perintah tersebut.
Paham ini? Wa alimta anna dzalikal amra muwajjahun ila jamil, dan kamu harus tahu perintah itu diarahkan kepada semua umat. Bukan hanya orang tertentu, zaman tertentu, individu tertentu, tidak, tapi semuanya masuk. Wa kadzalika fi nabi, demikian pula dalam larangan. Perhatikan maknanya apa? Paham ini? Apa yang masuk, apa yang tidak masuk. Dan kau tahu itu larangan itu untuk semuanya, bukan hanya untuk sebagian orang saja, khususnya kita. Kayak biasa begini orang, perintah wajib ini, kalau orang nak komentar jago, tolong. Atau kalah komentator bola. Paham ini? Tapi kalau dirinya itu seakan-akan tidak wajib itu perkara. Begitu pun larangan, kalau cerita orang ini pendosa ini seakan-akan hanya untuk orang, ini dirinya tidak. Itu terbalik. Dia dulu paling pertama masuk, baru orang lain. Paham ini? Baik. Dan ini bukan hanya untuk orang tertentu, bahkan dirinya yang harus dia pahami dulu bahwasanya dia yang pertama diarahkan padanya perintah dan larangan. Walihada kanat ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasuli asla kulli khairul falah. Oleh karena itu, mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada rasulnya itu syariat secara umum ini adalah pokok semua kebaikan dan keberuntungan. Wal jahlu bidzalika asla kulli syarri wal khusran. Dan bodoh, tidak paham, tidak mengerti tentang batasan-batasan tersebut, ini pokok seluruh kejelekan dan khusran. Antum baca usul wal qaid jami'ah, al qaid usul jami'ah ini tentang qaid fikih ya, mungkin dia akan diajarkan mungkin. Itu Syekh As-Sa'di rahimahullah, itu antum baca itu kaidah pertama kedua, itu beliau dalam sekali menguraikan ini. Paham ini di syarahnya ya, di syarahnya. Ya, khususnya tentang ilmu ya, tentang ilmu. Ini pokok ya, termasuk juga yang kalian pelajari itu apa manzumah qaul fiqhiyah dengan syarahnya, itu luar biasa itu beliau sebutkan tentang ilmu di awal-awal. Terakhir famura'atu hadhil qa'idah akbar aunin ala ma'rifati hududi ma anzalallahu ala rasul wal qiyam biha, dan memperhatikan kaidah ini adalah pertolongan terbesar bagi hamba dalam mengetahui, memahami, dalam mempelajari batasan yang Allah turunkan pada rasulnya dan untuk mengamalkannya. Paham ya? Wal Qur'an qad jama'a ajallal ma'ani wa anfa'aha wa aslaqaha bi awdhil alfadhi wa ahsaniha. Dan Al-Qur'an sungguh telah mengumpul makna-makna yang paling mulia, paling bermanfaat, paling benar dengan lafaz yang paling jelas dan paling indah. Ya, itu Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa yuwaddihu dhalika wa yubayyinuhu wa yanhaju tariqatahu. Al-qa'idah tsalitsah al-alif wal lam dakhilatu 'ala al-awsaf wa al-janas tufidu al-istighraq bihasabi ma dakhala. Ini tentang umum-umum. Kan kaitannya tadi bi umumil alfaz. Langsung beliau susun dengan apa? Kaidah alif lam, istighraqiyah. Paham ini? Itu umum. Nanti ada berapa itu kaidah umum? Ini satu. Nanti dua, kaidah keempat, ketiga, kaidah kelima, ke mana berapa lagi itu? Tiga. Berapa lagi? Tiga. Ini juga kaidah ke-11 itu lawazim, itu luas sekali juga. Tapi bukan anak umum ya. Mana? Ini tiga bersusuan ya, susul menyusul. Nanti saya carikan lagi ya. Ada lagi. Ada mufrad mudhaf ya Taib. Alif lam, terus apa ini? Nakirah, mufrad mudhaf. Ini tiga. Nanti ada lagi setelahnya insyaallah. Tiga dulu ya. Ini sudah lumayan kalau tiga ini. Ya, itu disusul kenapa? Itu di antara keindahan susunan ini, kaidah ini. Jadi beliau akan bilang kaidahnya, kaidah yang kedua al-ibratu, yang jadi ukuran acuan patokan barometer adalah bi'umumil alfaz, keumuman lafaz. Setelah itu kita harus tahu apa itu lafaz umum. Dijelas kami alif lam, mufrad mudhaf, nakirah dalam susunan penafian, syarat, larangan dan istifham. Ini berarti kalau kita apa umum-umum begini, kau harus cari dalil untuk mengkhususkan itu untuk orang tertentu. Paham ini? Kalau tidak berarti berlaku umum sesuai dengan lafaz. Ya, ini kaidah ketiga nanti insyaallah. Ilahuna subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka